Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Andi Arif, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Surya Kencana, Cianjur, semester 3 non-reguler. Di sini saya akan mereview kembali materi hukum pidana pertemuan ke-13 hukum pidana lanjutan yang telah disampaikan oleh Ibu Profesor Dr. Haji Heni Nuraini SHMH dan Bapak Dr. Muhammad Rendi Aridayandi SHMH. Bab 5, alasan hapusnya kewenangan menuntut dan menjalankan pidana. Alasan hapusnya kewenangan menuntut: yang pertama, tidak adanya pengaduan pada delik aduan. Yang kedua, nebis in idem pasal 76 KUHP. 3. Matinya terdakwa pasal 77 KUHP. 4. Kadaluarsa pasal 78 KUHP. 5. Penyelesaian di luar beracara pasal 82. 6. Adanya abolisi dan amnesti diatur di luar KUHP. Tidak adanya pengaduan pada delik aduan. Dalam buku 1 KUHP tidak ada pengaturan khusus tentang delik aduan, melainkan diatur dalam buku 2 KUHP tentang kejahatan. Sedangkan dalam buku 3 tidak dikenal adanya delik aduan. Macam-macam delik aduan. Delik aduan mutlak: yang pertama, absolut, yaitu suatu delik atau tindak pidana yang bersifat sendiri dari kejahatan, maka hanya dengan pengaduanlah baru dapat dituntut. Yang kedua, delik aduan relatif, yaitu delik aduan yang tidak bergantung pada sifat kejahatan, melainkan pada hubungan antara si pelaku dengan kejahatan itu atau pembantunya orang yang dikenai kejahatan itu. Keistimewaan atau kekhususan delik aduan absolut: yang pertama, dalam delik aduan absolut yang diadukan dalam peristiwa hukumnya. Yang kedua, delik aduan absolut pengaduannya tidak dapat dipisah-pisah. Artinya, dengan adanya pengaduan berarti berlaku untuk semua pelaku kejahatan walaupun tidak disebutkan satu persatu. Keistimewaan kekhususan delik aduan relatif: yang pertama, dalam delik aduan relatif yang diadukan adalah orang yang disangka telah melakukan tindak pidana. Yang kedua, dalam delik aduan relatif pengaduannya dapat dipisahkan atau split bar. Artinya pelaku peserta kejahatan tidak dapat dituntut apabila tidak disebutkan. Jadi yang disebutkan saja yang menjadi pelaku tindak pidana. Siapakah yang berhak mengadu? Berdasarkan pasal 72 dan pasal 73 KUHP, dapat disimpulkan bahwa yang berhak mengadu adalah orang atau mereka yang terkena kejahatan atau korban. Syarat-syarat nebis idem: 1. Ada putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap. 2. Putusan yang dijatuhkan berlaku untuk orang yang sama. 3. Perbuatan yang dituntut kedua kali adalah sama dengan pernah diputus. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.